Halo guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita kedatangan tamu dari seorang YouTuber juga. Dia bekas ini apa, pensiun apa masih ini bang? Anjir, pensiunan. Masih berjalan. Emang gue bekerja? Enggak, gue tuh ya orang-orang bilang gue tuh spiritual ya. Spiritual. Dalamnya spiritual. Ya, kita mundurin dulu sih ini. Oke. Si Biar Bejo. jinak kita gosok-gosok dulu. Oke, Jadi kita mulai. Ini mau ngebahas apa? ini gue mau nanya-nanya dulu nih tentang berapa peliharaan lo ya nih kan. Iya. Di sini kan lo punya banyak reptil ular ya, jenis ular ya. Nah, sekarang lo boleh sebutin jenis apa aja yang ada di kamar lo ini gitu. Di sini ada kita aksesoris kamar ya sebutnya. Ini ada ini apa, ular sersa, ada ular siput, ada ular albolabris berbisa tinggi, ada cinter, ada rhodostoma, ada ini juga apa, piton, ada juga ini kobra, king cobra. Aksesoris kamar cuma segitu sih, belum di ini lagi apa di kandang sebelah masih banyak sih. Jadi peliharaannya sangat luar biasa banyak ya guys ya. Di sini gue mau tanya-tanya, ular apa aja yang menurut lo itu yang sangat susah lo handle gitu? Di sini yang paling susah itu paling cuman ini aja apa, ada piton, sanca ya, piton atau sanca. Kalau orang biasanya banyaknya yang ngomong sanca ya, Sanca. atau enggak piton. Ini cuman ada satu yang tadi kebenaran kita ada yang ngasih ini juga, suruh diamanin dulu. Piton dia ukuran 2 meteran. Pak, panjang juga ya bang ya, 2 meter ya? Lumayan. Ini Itu kan jenis apa bang? Yang tadi yang dikasih itu jenis apa bang? itu piton ini apa? Kalau misalnya orang sini sebutnya itu piton ini apa, kembang atau sanca kembang. Oh iya iya. Piton kembang. Iya, guys. Itu tadi katanya, kata orangnya sih galak banget nyampe diisolasi mulutnya. Tapi saya tadi lepas karena lihatnya kasihan. Habis dilepas isolasinya kayak saya ini mandiin. Alhamdulillah dia langsung anteng, jinak lah. Bukan jitot guys. Kalau jitot itu boneka. Boneka ya. Jadi nggak ada ular yang jitot, oke? Yang jitot ataupun yang jinak nggak ada. Ular itu dia tenang. Mantan pun nggak jitot guys. Lu handle kayak gimana pun nggak bakalan jitot, oke? Ya, itu kayak model mantan kayak gitu. Ya anjing, bahas mantan. Lanjut naik apa gitu. Apalagi ular yang berbisa tinggi seperti polos apa tadi namanya? Itu sanca kembang. Sanca kembang. Berbisa nggak? Model sanca kembang itu dia nggak berbisa, cuman efek gigitannya itu dia kan giginya gigi gergaji ya, gerigi lah. Berarti kalau digigit itu nyangkut ya bang ya? Iya, dia nyangkut langsung kunci guys, langsung gini nyangkut. Soalnya si dia giginya kayak gini, nyampir ke belakang dia ya. Posisi giginya kayak gini guys. Jadi kayak misalnya kita ditarik itu efeknya langsung sobek ya. Nah, cara penanganannya bang, kalau seandainya digigit ular tuh kita harus ngapain bang? Cara penanganannya itu nomor satu ya, tenang jangan ya? panik, tenang. Kita jangan, misalnya kita banyak gerak dia makin, misalnya gigit sampai ngelilit, banyak gerak misalnya gini, otomatis dia langsung ngenceng, si ular itu langsung ngenceng. Kita harus tenang aja, dia lemesin tangan kita, dia juga pasti si ularnya itu pasti lemas. Dan cara ngelepasnya itu ya, kita bisa celupuin ke air atau enggak kita ini apa, kita dikasih apa tuh, alkohol ya. Kalau alkohol kan dia kasihan lah, perih juga lumayan. Kalau veteran dia bisa pusing, yang penting amer. Anjir, apa hubungan ke amer? Udah ngopi dulu dah, biar nggak ini apa, nggak ngantuk, ngopi dulu guys. Ngomong-ngomong ini siapa bang? Ada si John, si penunggu kamar ini. Kan situ apa, bekas ini ya, paranormal lah sebenarnya kalau udah orang-orang sini. Menurut abang di sini di kamar ini ada sosok apa aja? Di sini gue ngeliat sosok cewek dan sosok bapak aki-aki lah sebutannya di sini ya. Ya dari sebutan sosok cewek itu dia ada dari beberapa ular ini ya.
dan laki-laki itu mungkin ya mungkin yang gue lihat sosok cewek itu ya emang si Putri ini, jenis piton ini ya. Ya hampir Ya, yang gede ini umur piton kira-kira ada 11 bulan ada. Enggak, itu dia umur waktu pas saya nemu itu masih baby banget. Itu umurnya 14 tahunan dia. 14 tahun. Oh, oke. Jadi gue lihat di sini tuh energinya luar biasa, tapi di sini sifatnya ngejaga. Karena si Gopur ini juga ada sedikit basic buat ngejinakin ya ular ya. Jadi bukan berarti nangkap ular di alam lalu dijinakin, bukan. Jadi setiap ular yang dipegang sama si Gopur ini anteng aja gitu loh, nggak seperti yang lain. Tapi walaupun dia anteng, si Gopur tetap masih hati-hati, kudu hati-hati gitu loh, Masih waspada. Masih Tapi ingat waspada. guys, saya bukan pawang, cuman saya hobi aja ya guys. betul. Kalau orang-orang sini bilangnya bisa naklukin ular, pawang lah, apalah, jimat apa, saya nggak pakai kayak gitu guys. Kita kembali lagi ke sang pencipta. Betul, kembali lagi ke diri masing-masing lah guys. Itu pemahaman buat kalian. Ya mungkin di luar sana ada yang mungkin pakai ilmu-ilmu yang begituan untuk menjinakin hewan gitu ya Iya, kan. guys. Tapi si Gopur enggak, dia Kalau murni dia- dari Kita pakai hobi. perasaan, Iya, bukan pakai ilmu Enggak, ya, buat enggak. penakluk lah apalah, enggak guys. katanya kalau ular itu bisa mengetahuin orang baik apa orang jahat ya bang ya. Iya, dia punya prinsip model ini apa tuh, kepekaan lah. Ular juga sama guys, punya kepekaan. Dia model kayak si Putri aja kayak gitu. Si Putri dia tahu pas dikeluarin mana tuannya mana bukan. Dia kalau misalnya ke yang lain gitu, gak tahu sih suka ngebit atau suka ngegigit lah Tapi sebutnya. sekarang keadaan Putri dalam shading ya, Mm-mm. jadi nggak bisa kita keluarin dulu guys. Jadi mungkin Nanti suatu saat next kita next time kita bakalan ngobrol bertiga sama si Putri lah. Jadi kita bawa si Putri, kita review sama kalian panjangnya berapa meter, umurnya berapa tahun, oke. Nah, jadi seperti itu. uniknya dari si Putri itu dia ini apa sih, misalnya kita lagi jemur di luar itu guys, di luar rumah ya, model di ini apa, di depan rumah lah, dia misalnya udah panas banget dia bakal pulang sendiri ke kandangnya. Oh, berarti instingnya untuk masuk kandangnya udah luar Udah biasa hafal. ya, udah hafal ya. Soalnya dia kan di sini udah paling duluan banget. Nah, ngomong-ngomong nih, lu kan melihara ular banyak nih. Pandangan orang sekitar tuh apa? Kalau pandangan orang sekitar ya gua sih ya dipandang pandang orang-orang sini kebanyakan ya pakai ilmu lah, pakai apalah. Jadi ini emang murni ya, murni. Kita cuma naklukin ular itu pakai perasaan. Perasaan ya, perasaan. Jadi ada hubungan batin antara dia sama ular gitu loh guys. Jadi buat kalian jangan coba-coba habis nonton channel ini kalian cari ular di alam, jangan ya guys. Biarkan ular yang di alam tuh lestari, biarkan berkembang biak. Iya. Jangan kalian coba handle apa gimana, jangan. Karena untuk jenis-jenis ular mungkin kalian masih awam ya. Kalian main tangkap apa main jinakin bahaya sekali guys. Ya buat model pemula jangan sekali-kali main ini apa ular yang berbisa tinggi. Kemarin ada kasus dari ini apa? Oh, yang viral di Facebook itu ya bang? Iya, itu di ini daerah Bogor kalau nggak salah. Bogor ya. Itu dia salah nangkap ular, itu ular kobra guys. Dia salah nangkap ular nyampe kakinya diamputasi. Buset, gila. Jadi buat kalian hati-hati nih, jangan sembarang anggap remeh hobi ini ya. Ini hobi yang yang kalau orang bilang ya kita melihara ini yang suatu saat yang ngecelakain ya ini juga gitu loh. Paling kita insya Allah malam Jumat atau malam Selasa nunggu kameramen kita balik lagi, soalnya sekarang kameramen kita lagi mudik guys, karena kita nggak bisa ngevlog lagi ke Iya. alam. Biasanya kita bertiga kita ngevlog di alam buat Nge-review kamera ya, dia biasa di bagian kamera. Jadi kita Dia ini kameramen. berdua ngatur sendiri, lighting kita atur, kamera kita atur gini. Jadi ya kita juga lumayan capek ya. Dia juga kita nggak bisa itu nggak fokus juga, leluasa juga.
paling kita malam Senin atau malam Minggu kita ini lagi lift lagi ke daerah Bogor. Katanya kemarin sih ada kabar daerah Bogor itu ada king cobra kan. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, yang masalah Putri tadi ya, kita kembali ke Putri lagi. Putri itu pernah dibawa ke kontes-kontes nggak Bang? Dia pernah di kontes itu waktu di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, acara apa itu Bang? Itu acara ini Silaturahmi antar komunitas. Iya, antara komunitas. Oh, jadi sangat luar biasa juga Putri ini ya. Panjangnya ada 2,5 meter ada. Dia panjangnya itu 3 meter. 3 meter ya? Gila banget. Badannya juga mungkin satu kaki ini. Badannya juga gemuk banget. Sehat lah pokoknya, ular sehat. Ngomong-ngomong nih, Putri ini lu pelihara dari umur berapa? Dan gimana ceritanya sampai lu pelihara si Putri? Itu dia pas ketemu dia itu lagi hampir dimangsa sama bayawak di pinggir kali. Dia masih segede gini sih, masih babyan banget. Gue coba ini amanin si Putri, bawa pulang, obatin, nyampe sekarang alhamdulillah masih hidup. Oh alhamdulillah ya. Itu waktu pas itu dia hampir cacat, hampir mati karena gigitan si bayawak. Karena kalau misalnya bayawak itu gigit susah lepas sih. Tuh rahangnya kuat banget ya. Iya. Nah ngomong-ngomong nih, kita ke peliharaan yang lain, kobra nih. Menurut lo karakter kobra yang pernah lo taklukin itu gimana sih? Itu karakter king cobra itu, iya paling king cobra ya. Soalnya di sini adanya, ya alhamdulillah sih adanya cuman king cobra, kobra Jawa atau kobra albino adalah 1-2. Itu pas paling susah itu waktu di Serang Banten. Matiin aja kipasnya. Gitu banget. Itu kemarin itu pas di Serang Banten itu lumayan ini juga sih gesit banget karena ukuran jumbo banget itu. Oh berarti lu dapatnya di Banten ya? Ya ini yang gede banget. Itu pas datang ke sana itu dia posisinya udah mulutnya udah diisolasi dan udah makan korban juga deh orang-orang sana. Ada satu korban dia langsung masuk rumah sakit. Alhamdulillah enggak sih, masih bisa tertolong ya. Karena pas digigit dia langsung lari ke rumah sakit. Kalau model serum nanti bisa, itu king cobra itu di Indonesia belum ada sih. Terus cara penanganannya kayak gimana Bang? Kalau misalnya orang yang kena king cobra itu, untuk yang pemula apa awam apa warga yang biasanya berkegiatan di kebun ya, pasti nggak pasti ketemu lah sama ular-ular yang berbisa tinggi gitu loh. Itu cara penanganan model gigitan ular itu, kita 1 jangan panik guys, 2 kita cari model kayu panjang atau model kalau ada papan atau apa yang panjang sekitar segini lah. Misalnya kita digigit di belah sini atau di sini ya guys, kita ini di cap kayak orang patah tulang segini, biar itu fungsinya itu biar si tangan kita nggak banyak gerak dan si pengaliran darahnya itu nggak terlalu ini juga. Biasanya kalau kita banyak gerak, bisa ular tuh akan naik Bang? Cepet naik, langsung meresap ke naik ke jantung. Jadi sangat luar biasa banget kalau kena gigitan king cobra. Jadi buat kalian itu ya, bagi pemula, yang bagusnya tuh peliharaan apa Bang bagi pemula? Buat pemula itu biasanya paling bagus itu dia model korsnake atau ular ini karpet. Kalau korsnake itu lumayan sih harganya, cuman lumayan jebol juga ya kantong kita ya. Harus nggak yang kita temuin di alam misalnya nih Bang, apa aja yang biasa gitu loh, yang buat di breed sama buat orang-orang pemula. Kalau buat pemula misalnya kita ketemu ular di alam, ada ular siput atau ular pemakan siput, nah kita bisa itu buat ngehandle karena sifat ular siput itu bersahabat guys, bersahabat banget ya. Yang kemarin yang kita temuin itu ya Bang ya? Iya, waktu kita ngebolang ya.
kita nggak bawa, langsung kita rilis. Emang masih ada bang sekarang? Nggak ada sih. Udah nggak ada ya? Kita rilis lagi waktu di sana. Kita kalau ngebolang jarang dibawa pulang guys, karena biar lestari di alam. Iya betul guys. Kemarin gue sempat megang juga ya waktu kita ngebolang, sebelum kita lepaskan lagi gue sempat megang juga. Itu ular tuh anteng banget, enak banget untuk dimainin ya. Buat pemula itu Iya, aman pemula. banget. Gue jujur gue pertama kali megang ular ya itu, karena tadinya takut gue megang ular. Cuman kalau kata ahlinya mah begini ya, gue coba pegang, tahu emang benar ular siput itu aman untuk kita ituin. Tapi namanya seaman-amannya ular, dia masih gigit karena nggak ada ular itu yang jinak gitu. Ya, kalau pengen yang jinak itu boneka guys. Mantan Atau aja ular ditakutin susah guys. Bener sih. Bener sih. Anjir, kayaknya ada suatu hal tentang mantan ini. Karena nyelkit gua. Nanti paling kita ini apa? Besok insya Allah kita akan ini lagi, live lagi di ini daerah Bogor. Ya, kita mau petualang ya, ngebolang lagi, ngelihat eksistensi Apa yang ada alam di liar alam. yang ada di alam liar gitu. Kalau emangnya harus kita kita jauhkan dari warga, ya mungkin kita ambil, kita jauhkan dari warga, kita pindah ke tempat lain, rilis ke tempat lain gitu loh. Karena banyak sekali di Bogor itu masih asri banget alamnya guys, masih banyak banget Hutan-hutan. reptil-reptil itu. Termasuk kemarin dengar sih ada di daerah Bogor, ya pegunungan, dia masih ada macan sih. Macan apa itu kucing hutan? Macan. Oh, berarti masih ada ya macan di sini ya? Masih ada sih, soalnya ada, cuman sekarang udah ini, itu udah tahun yang lalu dengar kabar itu. Kalau model sekarang kayaknya sih dia udah ngejauh ke ini, ke pemukiman warga. Iya, biasanya kalau tipikal macan kayak gitu, kalau udah habis makanan di hutan, dia bakalan turun ke bawah buat nyari mangsa peliharaan-peliharaan. Iya. Kayak di Sumatera, gue di Sumatera juga tinggal di bawah kaki gunung ya. Di sana kalau hutan udah dibabat, itu pasti dia turun ke bawah. Semua harimau tuh turun ke bawah nyari makannya gitu. Kalau di model sini deket ya, di pemukiman sini alhamdulillah sih jarang ada model ini Paling ular doang yang masuk pemukiman warga ya. Contoh-contoh macan itu nggak ada ya. Udah nggak ada sih model daerah sini. Udah ngejauh kali. Iya betul. Paling dari sini banyaknya paling yang masuk ke pemukiman warga ular kobra, ular piton. Piton kobra masih banyak ya. Kalau dari sini masih banyak. Kemarin banyak banget. kan dapat king cobra itu waktu di sekolahan, dapat yang agak kecilan kan. Iya. Selain piton nih bang, selain king cobra, apalagi bang yang berbisa tinggi gitu? Di sini ada ular yang berbisa tinggi, termasuk ular albo labris sama ini Rhodostoma. Di sini yang paling berbisa tinggi cuman itu aja sih, cuman 3 jenis, albo labris, terus sama Rhodostoma, kobra Jawa, sama king cobra. Kita ngomong-ngomong ke Rhodostoma. Rhodostoma itu yang biasa ditemuin buat di sampah-sampah seperti Rhodostoma itu dia adanya model di tempat lembab, daun di bawah daun-daun yang udah mati ya. Iya, daun kering. Iya, kadang dia menyerupai daun gitu ya bang ya. Iya, saboplase. Berarti sama kayak bunglon dong bang. Hampir sama sih dia. Warna-warnanya bisa tergantung situasi alamnya gitu ya bang. Kalau untuk gedenya itu segede mana bang? Dia paling gede itu, paling panjang maksimal itu 30 cm atau 35 cm ya. 35 cm. Paling jumbo itu. Paling jumbo ya. Gue yang lucunya gini guys, dia kemarin nyari ngebolang ya, ngelihat
apa namanya, eksistensi ular malam-malam yang ada di sana. Dia diserang lebah sama masuk lubang Jepang. Lubang Jepang, sumur yang udah tua. Ya, karena kemarin kita ini nggak upload video lagi karena saya dia di beberapa hari meriang ya, tapi besoknya dia langsung kerja. Luar biasanya dia begitu guys. Lumayan juga ya bang ya kalau untuk kita melihara ular ini biayanya bang ya. Ya lumayan sih, kita harus pikir 2 kali juga, bukan karena hobi aja, cuman kita senang aja sih. Senang ya. Hobi sama senang itu hampir beda sih. Kalau hobi kan beli. Kalau senang itu udah piara dari kecil gitu, udah nggak dilepas-lepas, nggak dijual apa gimana gitu kan. Emang ya piaraan kesayangan jatuhnya gitu. Bukan buat dijual beliin. Bukan. Ini buat koleksi pribadi. Jadi yang ada di sini nggak semua dijual sih. Kira-kira berapa kilo pala ayam 2 kali seminggu itu bang yang lo ngebuat ngasih makan ular-ular? Kalau yang makan pala ayam itu di sini cuma ada model piton ya. Piton Di sini sanca cuma ada 4. Model seputri sekali makan 3 kilo nyampe 4 kiloan. Anjir, gila. Seminggu 2 kali dia makannya. Seminggu 2 kali ya. Kalau yang lain paling minimal setengah kilo, 1 kiloan. Pernah nggak sih bang, namanya binatang ya, kita kan ngasih makan, lu pernah disep nggak, digigit? Nah ya, model misalnya kita ular walaupun jinak total juga ya, mau misalnya udah kenal sama kita, main tiap hari, pas dia lapar banget atau ini banget buru-buru pengen makan lah, tangan kita bawa amis habis pegang ini hewan lain contohnya ya. Iya, misalnya apa lah. Model kemarin saya juga buat pelajaran sendiri sih, saya kasih makan pakai tangan kiri ini bekasnya masih ada guys. Robek ya bang ya? Alhamdulillah enggak sih. Oh enggak, tembus doang ya? Nggak tembus ke sini. Bayangin guys, digigit ular piton 3 meter itu langsung lilit ke sini semua. Posisi gue cuma sendiri. Itu di dalam kamar apa di luar? Di luar ya. Kalau misalnya di dalam kamar di sini ya, hampir susah sih ngelepasnya karena panjang ya bang ya. Jadi next time kita bakal main sama si Putri, karena Putrinya lagi shedding, lagi ganti kulit ya guys, jadi nggak bisa kita ganggu, mungkin berbahaya juga untuk kitanya gitu loh, ya, karena dia lagi sensitifnya juga gitu loh. Takut ini gagal shedding lah. Iya, gagal shedding, jadi ya nggak cantik lagi gitu. Soalnya kan dia misalnya gagal shedding, wah cantiknya nanti hilang lagi. Next time nih kita mau kemana nih bang? Paling Bolang lagi nih. Paling kita ke daerah Bekasi sama Bogor, insya Allah tahu minggu depan, tahu hari ini Rabu atau Selasa. Kita mulai ini lagi. Ngomong-ngomong ngebolang, lu pernah nggak bang ngebolang tapi lu nemuin hal-hal yang mungkin menurut lu tuh mistis gitu loh? Pernah. Apa itu bang? Cerita bang. Waktu gua di Bogor di gunung ya guys, jauh sama pemukiman, jauh sama rumah-rumah. Gua itu waktu itu cuman bertiga, kameramen yang nemenin, yang megang ini center gua. Terus di situ gua di pertengahan hutan, itu ada sosok model ya cuman gua nggak bilang doang sih sama model tim gua ya, karena kalau dibilang mungkin udah pada takut semua. Ya namanya kita main di alam, ngebolang di alam ya kayak gitu resikonya. Bukan berarti kita main ngebolang itu nyari ular kita bawa pulang, bukan. Kita ngeliat habitatnya aja, masih banyak nggak habitatnya di sini. Kalau seandainya pun dekat di pemukiman warga, paling ular kita pindahkan lagi tempat yang lebih aman. Ya. Yang mau main ke Gubuk Satwa Satria King boleh,
komen aja di bawah. Ya komen aja di bawah guys. Sebelumnya lu kudu subscribe dulu, like dan komen ya. Yang belum subscribe. Jangan lupa juga subscribe gua, channel gua Wahyu Junia, oke? Nah, nanti kita suatu saat misalnya ada waktu kita collab lagi ke rumah dia guys. Sekarang dia lagi ini apa? Menamu di Gubuk Satwa Satria King. Lagi main, lagi collab gitu. Gue juga nggak tahu ini guys, dadakan sih. Dadakan, ini nggak direncanain sebenarnya. Cuman ya lagi mood dan momen aja gitu loh. Ini diantara teman-teman lu komunitas lain nih yang sering apa namanya datang ke sini tuh, banyak nggak ngeliat piaraan lu gitu? Paling yang model di bocah-bocah komunitas ya, paling main itu paling malam minggu aja. Malam minggu ya biasanya ya. Jadi buat kalian kalau mau main ke sini bagusnya hari apa? Malam minggu aja. Malam minggu, oke. Kalian bisa ya mau peliharaan-peliharaannya. Mau malam apa aja ya nggak apa-apa sih. Kita ngopi-ngopi bareng di Gubuk Satwa Satria King guys. Selain lu kegiatan lu pelihara ular nih, lu sebenarnya kerjaan lu apa sih gitu loh, ceritain gitu. Gue nggak cuman ini aja apa di bidang ular juga, nggak cuman di bidang ular, gue ada di bidang pertanaman juga, pertanian gitu. Gue jual tanaman hias juga. Jadi melestarikan ular sama melestarikan alam juga ya, menjaga habitat alam. Habitat betul, bagus sekali guys. Jadi cocok disatuin. Iya, satu jalur lah. Mantap sekali ya hobi-hobi orang-orang. Selain lu melihara ular, lu biasanya pelihara apa lagi selain ular gini? Enggak, selain ular di sini ada musang sama ini juga apa kahak. Kucing hutan ya? Ya kemarin kita harus pas lagi bikin konten dia ada di dekat pemukiman warga, kita belum dirilis lagi ke alam. Mungkin kita kalau misalnya besok atau malam Selasa jadi bikin ini lagi apa konten lagi, kita review ke ini rilis lagi di alam. Karena misalnya dari alam harus balik lagi ke alam guys. Iya, jangan kita pelihara karena itu ngejinakinnya nggak gampang, dan kasihan lo bawa pulang itu malah stres nantinya, karena lo nggak apa namanya, kalau galak lo nggak takut mungkin ya ngasih makan ya. Nah, iya, biarkan dia lestari di alamnya, berkembang biak di alamnya. Biar dia nggak punah guys. Menghandle ular juga kita harus ini juga sih, apa, siap menerima risiko. Betul, ada konsekuensinya juga. Jadi nggak main-main juga guys. Berarti di sini ada berapa ular yang lu itu bang, di ruangan lu ini bang? Aksesoris kamar di sini ada 15 ini apa spesies, ada model dari Viver, Albo, Retic, sama Korsneck. Ini beda-beda jenis, beda-beda nama juga. Ngomong-ngomong ini pernah lepas nggak bang? Di sini alhamdulillah sih belum pernah, karena kita safety kandangnya, kita dikunci juga. Oh deh, ini terbuat dari kaca semua, jadi aman ya guys ya. Dan dikunci, benar-benar kunci, pokoknya safety lah. Dan di ruangan ini cuman dia doang yang boleh, orang lain nggak boleh. Seperti yang lain-lain nggak boleh masuk, karena ini ruang pribadi yang mungkin sangat berbahaya banget buat anak kecil buat main kesini guys gitu. Yang mau main boleh komentar di bawah. Iya. Nanti kita ini sharing-sharing bareng. Oh bisa DM. Oh lu punya Instagram bang? Instagram kemarin ada, cuman lupa ini doang sih. Ada sih, cuman lupa doang. Lupa kata Sandi. Gua kemarin guys, jadi itu ada satu channel lagi di Gubuk Satwa. Itu namanya nama channel itu Gubuk Satwa. Gua gara-gara ganti HP jadi lupa kata Sandi. Jadi kita bikin ini lagi channel baru lagi ya. Ini jinak ya bang ya?
jinak. Jinak banget ya, diam ya, anteng dia, aja bang. dia kalau misalnya lapar itu dia bukan masuknya bukan ke sini. Oh iya, tapi di otaknya bang ya. Dia dari sini guys. Soalnya dia makannya bukan daging, duit. Kalau kira-kira kita bakar lilin bang, penghasilan dia sebulan itu berapa bang? Dia setahun nyampe bahasa 3 jutaan sih. Wih, gila juga. Menghasilkan uang guys. Daripada lo melihara-meliharaan yang sangat berbahaya, mending lo pelihara ini. Serius. Ini manfaatnya sangat luar biasa banget. Dia bisa nolong lo. Tinggal lo bakar lilin, udah lo jagain aja. Jangan lupa masukin duitnya ke sini guys. Iya, di otaknya, bukan di mulut ya. Jadi suatu saat lo misalnya butuh tinggal pecahin aja. Pakai tenaga dalam. Iya, udah pecah lo ambil, yang terlem lagi. Kalau nggak mau lama-lama gantian pakai palu. Tah. Paling kita malam minggu besok kita ada panggilan ke kafe. Mungkin suruh bawa si Putri. Insya Allah misalnya si Putri besok selesai shading kita bawa. Kalau misalnya si Putri belum kelar shadingnya, kita paling bawa yang lain. Paling kita bawa si Jojo. Jojo yang mana lagi tuh bang? Jojo si piton yang satu lagi. Oh, piton satu lagi. Banyak sekali ya guys ya piaraan di sini guys ya. Ini kudu safety semua guys, nggak sembarang tempat harus kudu menjamin keselamatan juga buat para itunya hobi. Paling nanti kita misalnya ada waktu kita paling ekspor lagi sama ini. Jadi ekspornya gini guys, cari ular sama cari hantu juga, cari setan-setan yang goib kan dia mantan ini spiritual dia. Ya gue juga sebelumnya tadinya gue juga salah satu konten kreator ya di salah satu aplikasi sebelah. Jadi gue mencari eksistensi penampakan seperti itu. Cuman gue akhir-akhir ini gue mungkin lebih ke YouTube aja karena kesibukan juga guys. Jadi nggak bisa malam-malam karena kan kalau ngekspor itu kan di atas jam 12, kadang jam 11 sampai jam 12 gitu loh kan. Sekarang kita capeknya di sono, besok langsung kerja lagi gitu loh. Jadi gua harus bisa-bisa aja ngebagi waktu gitu loh. Jadi nggak ada waktu buat ini. Iya, buat istirahat. Jadi ya menurut gua lebih baik gua bikin konten begini aja, edukasi buat kalian, buat pemula-pemula yang baru berkecimpung di dunia reptil ya kan, terutama dunia ular ya kan. Kalian juga bisa nanyakan jenis-jenis ular apa aja di kolom komentar yang mungkin kalian itu tahu gitu loh. Lu bisa berbagi sharing-sharing sama si Gopur. Sebelumnya kalian jangan lupa like dan subscribe nih channel Di Gubuk Satwa Tracking sama channel Wahyu Junia ya, karena support dari kalian sangat kami butuhkan untuk channel kita berkembang gitu ya kan. Jadi gini guys, kita misalnya rencana gue ya, misalnya kita dapat 1000 subscriber atau lebih dari dapat 2000 subscriber, mudah-mudahan 5000 subscriber misalnya. Jadi rencana gue misalnya gini, kalau misalnya dapat duit gitu ya, atau dapat penghasilan ya, penghasilan dari AdSense. Rencana gue gini guys, mau gue separuh sumbangin ke anak yatim, sama ini buat model komunitas. Jadi bisa dibagi ya kan. Jadi bukan gak dimakan sendiri. Support dari kalian itu sangat dibutuhkan banget di channel gue ini dan channel si Gopur ini ya, sangat dibutuhkan sekali. Jadi untuk kalian yang mau main aja, bisa kalian nomor HP kalian, nomor WA cantumin aja di bawah, nanti biar kita hubungin ya kan. Tenang guys, kita respon terus. Insya Allah kita respon terus, kita nggak pernah lost respon ya kan. Lokasi kita di Cibarusah, tapi kalau untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, tinggalin aja nomor WA kalian di bawah, oke? Udah mungkin segitu aja guys, pembahasan dari kita berdua ya. Mungkin
next time kita akan Suatu saat kita bakal ngenalin si Putri juga. iya, karena si Putri sedang lagi shading jadi kita belum dapat momennya sama sekali. Oke, gua Wahyu undur diri dan Gua Puro dari Gubuk Satwa Trekking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.